Part 15. Berkunjung. Mas, hari ini aku mau berkunjung ke rumah Bunda, ucapku kepada Mas Anjas saat sarapan di meja makan. Iya dek, aku antar ya sekalian ngantor, malas Mas Anjas. Nanti aku pergi sendiri aja mas, kamu berangkat aja dulu. Kamu kesananya naik apa? Aku naik motor sendiri masih bisa mas. Apa? Naik motor sendiri? Nada suara Mas Anjas seperti orang kaget. Iya mas, gak apa-apa. Aku gak mau, pokoknya harus aku yang antar. Kamu siap-siap sekarang, aku tunggu di ruang tamu. Ternyata Mas Anjas tidak memberikan izin jika aku mengendarai motor sendiri ke rumah orang tuaku. Kenapa sih kalau aku bawa motor sendiri mas? Lihat perut kamu dek, udah besar gitu. Kalau mama sampai tahu nih, pasti aku yang diomelin. Gak peduli sama istri. Kamu mau aku dituduh seperti itu? Mas Anjas tetap tidak mengizinkanku. Iya deh mas, terserah kamu aja. Aku ngikut ucapan suami. Akhirnya, aku pun mengalah. Gitu dong. Aku seperti ini karena sangat peduli padamu dek. Jangan marah ya. Iya mas, aku ngerti. Ya udah, aku siap-siap dulu. Aku tunggu di ruang tamu ya. Aku segera bersiap-siap untuk berkunjung ke rumah orang tuaku. Aku pun mengikuti Mas Anjas. Dia dan keluarganya sangat memanjakanku. Mereka tidak membiarkan aku bepergian sendirian. Perhatian dan kasih sayang yang mereka berikan membuatku merasa menjadi wanita yang paling beruntung. Assalamualaikum Bunda. Aku mengetuk pintu sambil mengucapkan salam setelah tiba di rumah orang tuaku. Waalaikumsalam. Terdengar suara Bunda dari dalam rumah. Bunda membukakan pintu dengan wajah tampak bahagia. Beliau langsung memelukku. Anak Bunda, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bun, jawabku lalu melepas pelukan Bunda, kemudian mencium punggung tangannya. Apa kabar Bun? Mas Anjas juga mencium tangan Bunda. Alhamdulillah sehat nak Anjas, jawab Bunda. Ayah kemana Bun? Tanya Mas Anjas. Ayah sudah berangkat kerja dari tadi. Oh, ya udah. Anjas berangkat kerja dulu ya Bun. Mas Anjas kembali mencium tangan Bunda. Iya nak Anjas, jawab Bunda. Aku berangkat dulu ya dek. Mas Anjas mencium keningku. Hati-hati mas, jawabku lalu mencium punggung tangannya. Mas Anjas segera berlalu, sedangkan aku dan Bunda memasuki rumah. Udah berapa bulan Al? Tanya Bunda sambil mengusap perutku. 6 bulan Bun, jawabku, lalu kami duduk di kursi meja makan. Akhirnya setelah penantian penuh, sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ibu. Iya Bun, Alia sangat bersyukur dengan anugerah indah yang Allah berikan untuk Alia dan Mas Anjas. Ini juga merupakan suatu keajaiban jika kita mengingat masa lalu suamimu. Bunda mengingatkan tentang pembicaraanku semalam dengan Mas Anjas. Kok kebetulan ya Bunda ingat tentang itu? Bukan kebetulan Al. Bunda sengaja membandingkan suamimu yang sekarang dengan cerita masa lalu yang kita dengar dari keluarganya. Kebetulan maksud Alia, karena semalam Mas Anjas membahas tentang ini Bun. Dia sudah jujur mengenai masa lalunya pada Alia. Dia menceritakannya dengan sangat hati-hati karena takut Alia nggak terima. Terus, apa reaksimu waktu Anjas menceritakan semuanya padamu? Alia biasa aja Bun. Dia heran melihat sikap yang Alia tunjukkan. Dia nggak nanya kenapa kamu biasa aja. Nanya Bun. Alia jelasin aja bahwa sebelum dia mengutarakan semuanya, Alia sudah tahu sebelumnya. Bahkan sebelum nikah dengannya, Alia bilang kalau setiap orang punya masa lalu. Dia sudah ikhlas menerima masa lalu Alia, maka Alia juga harus bersedia menerima kekurangannya. Dia mengaku sangat terharu dengan sikap Alia Bun. Bunda juga bangga dengan keikhlasan kalian berdua, saling menerima kekurangan masing-masing. Bagi Bunda, kamu dan Anjas adalah pasangan unik dan harmonis. Bunda sangat bersyukur memiliki menantu seperti suamimu. Dia benar-benar tulus. Alia juga jauh lebih bersyukur Bun. Dia anugerah yang Allah berikan untuk menjaga dan melindungi Alia.
Ya Al, ayah dan bunda selalu berdoa untuk kebahagiaan kalian. Terima kasih bun. Aku pun memeluk bunda. Oh ya, karena keasikan ngobrol, bunda lupa nawarin sarapan. Alia udah sarapan bun? Oh ya bun, masih ingat Romi enggak? Aku bertanya Romi kepada bunda. Romi, pasti ingat dong Al. Mana mungkin bunda lupa, kan mantan tetangga kita. Beberapa bulan yang lalu dia nelpon Alia. Terus sebelumnya juga pernah ketemu. Apa? Untuk apa dia masih hubungin kamu? Awalnya dia nanya kabar bun, tapi makin kesini dia mengungkit masa lalu bersama dia. Dia gak terima karena Alia sudah nikah. Dia bilang yang seharusnya menikah dengan Alia hanya dia. Berani sekali dia bicara seperti itu. Karena itu Alia takut bun. Dia bilang masih sangat berharap pada Alia, walaupun dia tahu kalau Alia sudah hamil anak Mas Anjas. Kamu harus hati-hati Al. Jauhi dia. Jangan berhubungan lagi dengannya, walau hanya sekedar nanya kabar. Iya bun, nomornya udah Alia blokir. Jadi beberapa bulan terakhir ini dia tidak menghubungi Alia. Anjas tahu nggak? Tahu bun. Mas Anjas sangat marah dengan sikap Romi. Dia meminta Alia memblokir semua akun sosmed Romi. Tanpa pikir panjang, Alia juga melakukan perintah Mas Anjas. Dia suami yang sangat baik dan Alia tidak punya alasan untuk menyakitinya. Ya Al, jangan pernah menyakiti perasaan suami yang sangat mencintaimu. Dia laki-laki yang sudah menjaga, melindungi, dan ikhlas menerima kekuranganmu. Nasihat itu bunda lontarkan kepadaku. Aku lembur dek, pulangnya tunggu aku aja ya. Isi pesan Mas Anjas sekitar jam 4 sore, saat aku masih di rumah bunda. Nggak apa-apa mas, aku pulangnya naik taksi aja, balasku. Kamu serius dek? Iya mas. Ya udah hati-hati, ingat anak kita. Oke mas. Aku pun memesan taksi online. Setelah kendaraan itu berhenti di depan rumah orang tuaku, aku segera berpamitan lalu masuk. Dalam perjalanan, aku masih teringat pesan dan nasihat bunda untuk berhati-hati terhadap Romi. Bunda mengaku kalau sikap Romi sangat tidak pantas kepadaku. Ketika kami masih duduk di bangku SMA, Romi pernah mengajakku ke suatu tempat. Aku memenuhi ajakannya karena merasa kasihan kepadanya. Pertemuan kami penuh dengan kehati-hatian karena takut diketahui ibunya. Kamu tahu nggak apa maksud aku ngajak kamu ke sini? Tanya Romi kala itu. Enggak, jawabku ketus. Kenapa jawabannya jutek gitu? Jadi harus jawab apa dong? Aku tahu kalau kamu tidak pernah bisa membalas perasaanku, tapi aku ingin kamu tetap ramah dan baik sebagai sahabat. Kita udah berteman sejak SD dan satu sekolah sampai sekarang. Walaupun mamaku tidak suka dengan kedekatan kita, seharusnya kita tetap akan jadi sahabat. Aku sangat sakit dan sedih jika kamu bersikap seolah-olah tidak mengenalku. Tolong beri aku kesempatan untuk tetap berbuat baik dan menunjukkan rasa sayangku padamu. Jangan larang aku untuk dekat denganmu. Aku gak sanggup Al. Kamu tahu niatku. Satu sekolah denganmu hanya karena tidak ingin berpisah denganmu. Ingin selalu berada di dekatmu dan akan selalu ada untukmu. Jelas Romi panjang lebar. Tolong hapus perasaanmu padaku, Rom. Aku tidak akan pernah bisa membalasnya. Kita akan tetap menjadi teman biasa. Kenapa kamu tidak mencoba membuka hati untukku, Al? Tidak bisakah kamu melihat dan menilai keseriusan yang kutunjukkan selama ini? Bertahun-tahun aku harus memendam cinta ini, tapi sedikit pun kamu tidak pernah memberiku kesempatan untuk mengutarakan semua itu. Kamu selalu menghindar dariku. Tidak adakah sedikit pun rasa yang kamu miliki untukku, Al?